الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian kaum muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Burhan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat taufik hidayah sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian dan menerima segala amal ibadah kita menjadi amal soleh pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba' dengan syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ambad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Jadi kita masih berada di mukaddimah yang ditulis oleh penulis Qawaidul Arba', yaitu sampai masih di awal, yaitu berkata mualliful matan rahimahullahu ta'ala, as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arsy yang agung. Ya, ini doa dari penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kemarin kita sudah jelaskan ya, di antara nama-nama Allah di situ nama Allah Al-Karim juga disebutkan Rabbal Arsyil Azim. Rabbnya, pemiliknya, penguasanya Al-Arsy yang azim. Ya. Maka Al-Azim di sini berkata pensyarah, yahtamilu qauluhu al-azim annal murada bil azim sifatun lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka al-azim di sini bisa ada dua maknanya. Bisa jadi al-azim di sini maksudnya adalah sifat di antara sifat-sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yahtamil an yakuna sifatan lil arsy. Dan kemungkinan yang kedua maksudnya adalah yaitu sifat bagi arsy, bagi singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rabbil arsy, Rabbnya al-arsy, pemilik arsy. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-azim di sini bisa Rabbul arsy ya, atau Rabba al-arsy al-azimah. Kalau al-azimah berarti dia sifat bagi Rabb, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rabbal arsyil azimi, maka al-azim di sini sifat bagi arsy. Mengikuti arsy ya. Maka ada dua ihtimal. Bisa dibaca Rabbal arsyil azima, bisa dibaca Rabbal arsyil azimi. Dan dua-duanya betul, ya. Wa kullun minhuma haqqun, dan kedua kemungkinan tersebut adalah sama-sama hak, sama-sama benar. Dua-duanya benar. Fallahu subhanahu wa ta'ala al-azim. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya, di antara Asmaul Husna adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Wa min asma'ihil husna tabaraka wa ta'ala Al-Azim.
Di antara Asmaul Husna, nama-nama yang maha indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Azim ini. Wa qad khutimat a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim. Yang mana ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an ditutup dengan nama Al-Azim ini. Yaitu apa? Yaitu di dalam ayat kursi. Wa huwal Aliyul Azim. Ya. Ayat yang paling apa? Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Fal azimu ismun min asma'illah. Oleh karena itu Al-Azim adalah nama di antara nama-nama Allah. Jadi boleh dibaca Rabbal Arsyil Azimah. Wal azim aidan sifatun min sifatil arsy. Dan azim juga sifat di antara sifat-sifatnya arsy. Ya, boleh disebut Rabbal Arsyil Azimi. Ya. Pemiliknya ars yang besar, yang azim, boleh. Ya. Jadi di sini ya, bisa dibaca As'alullahal Karima Rabbal Arsyil Azimah. Ya, Rabbal Arsyil Azimah. Maka azim di sini menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dibaca As'alullahal Karima Rabbal Arsyil Azimi. Maka azim di situ menjadi sifat bagi arsy. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjagamu, memeliharamu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi di sini penulis Al-Qawaid Al-Arba' di sini beliau mendoakan ya kita semua, mendoakan para pembaca kitab ini, orang-orang yang mempelajari kitab beliau, membaca kitab beliau, mudah-mudahan Allah yatawallaka, menjagamu, memeliharamu baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ai an yakuna waliyan laka, yaitu mudah-mudahan Allah menjadi walimu, artinya pelindungmu, penjagamu, fi dunyaka wa ukhraka, baik di duniamu maupun di akhiratmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang beriman. Mananya adalah apa? Pelindungnya orang-orang beriman. Ya. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan. Maka di situ Allahu wali, ya, Allah adalah walinya. Wali itu bisa bermakna macam-macam, ya, bisa artinya adalah pemimpinnya, bisa artinya adalah pemiliknya, pengaturnya, ya. Maka di sini, ya, wali di sini adalah yang melindungi. Maka ini didoakan oleh penulis. Yatawallaka fid dunya, ya, semoga Allah menjagamu di dunia, yaitu maknanya adalah ai bihifdzihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa aunihi laka ala taatihi, yaitu dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk, ya, diarahkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pertolongan dari Allah kepadamu untuk bisa taat kepadanya. Wa ikhrajihi laka minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan dirimu di dunia ini dari kegelapan menuju cahaya. Wa tabsiruka fi dinika, dan Allah memberikan petunjuknya terhadap agamanya, wa fil haqqi, dan di dalam kebenaran, alladzi khuliqta li ajlihi, yang mana engkau diciptakan untuknya.
Wa ujidta li tahqiqihi, yang mana engkau ya dihadirkan di dunia ini untuk mewujudkannya. Ya. Wa an yuthabbitaka ala hadzal haqq, dan mudah-mudahan Allah menetapkanmu di atas kebenaran. Wa an yu'idzaka minad dalal wa subulal ghiwayah, semoga Allah menjagamu dari kesesatan dan jalan-jalan ya ketergelinciran. Kullu dzalika yatanawuluhu qauluhu an yatawallaka fid dunya. Maka semua makna tadi ya, Allah memberikan taufiknya, Allah memberikan petunjuknya, Allah menuntunmu ya, Allah menetapkanmu dijaga dari ya kesesatan, jalan-jalan ketergelinciran, semuanya terkandung dalam doanya penulis, yaitu ya, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, semoga Allah melindungimu di dunia, menjadi walimu di dunia gitu ya. Fatawalillah tabaraka wa ta'ala li abdihi fid dunya bihifdhihi fi hadid dunya min mudillatil fitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali di dunia ini kepada seorang hamba, yaitu dengan penjagaannya dari segala kesesatan-kesesatan, dari segala fitnah-fitnah. Wa tathbitihi li 'abdihi 'ala al-istiqamah, dan Allah menetapkan seseorang di atas keistiqomahan, wal haq, di atas kebenaran, di atas petunjuk, ala siratillahil mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus, ila ayyatawaffahu tabaraka wa ta'ala wa huwa anhu radin, hingga sampai ya terus di dunia ini sampai hamba itu meninggal dunia ya dalam keadaan Allah ridho terhadap dirinya ya. Nah, ini doa yang luar biasa ya, semoga Allah ya melindungimu, menjadi walimu di dunia ya, artinya terus dijaga, terus istiqomah, ibadah, taat ya di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia. Qala wal akhirah, kemudian penulis juga ya bukan hanya di dunia tapi juga mendoakan wal akhirah, semoga Allah menjadi walimu, pelindungmu baik di dunia maupun di akhirat ya. Wa tawallillah tabaraka wa ta'ala li 'abdi fil akhirah, maka ketika Allah menjadi wali seorang hamba di akhirat ya, apa maknanya? Yakunu bihifdhi min ahwaliha wasyada'idiha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut, melindungi hamba tersebut dari segala kengerian akhirat, dari segala kesulitan, dari segala azab di akhirat ya. Karena semenjak kita berpindah dari dunia menuju akhirat, maka akan melewati banyak sekali kesulitan ya. Ketika meninggal dunia ya, kita untuk mengucapkan la ilaha illallah itu berat ya. Begitu juga ketika kita di dalam kubur menjawab pertanyaan malaikat fitnah kubur, itu berat ya. Nanti di padang mahsyar pun demikian, banyak sekali kengerian ya. Maka didoakan oleh penulis, semoga Allah menjadi walimu di akhirat ya, nanti pelindungmu. Wa yakunu bi inqadhihi wa injaihi minan nari wa min dukhuliha, dan juga Allah menjadi wali di akhirat adalah dengan Allah menyelamatkan hamba tersebut dari api neraka, dari agar tidak masuk ke dalamnya ya. Wa taufiquhu lahu bidukhulil jannah wal fauzu binaimiha, dan juga dengan Allah Subhanahu memberikan taufiknya sehingga hamba tersebut bisa masuk ke dalam surga dan bisa ia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Wa an yukrimahu tabaraka wa ta'ala bi'adzami ni'matin, dan ia menjadi wali di akhirat, yaitu Allah memuliakan hamba tersebut dengan nikmat yang paling besar ya. Wa ajalli minnatin, anugerah yang paling agung,
Apa itu nikmat yang paling besar? Wahia an yarallaha tabaraka wa ta'ala, yaitu ketika seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah pada hari tersebut ya bersinar bercahaya. Ya. Ila rabbihim nadhirah. Ya. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Ila rabbiha nadhirah. Ya. Maka itulah kenikmatan yang paling besar. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan ada al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Ya. Apa ini tambahan bagi ya orang yang sudah masuk ke dalam surga? Tambahan kenikmatannya adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Allah mengumpulkan para ahli surga di setiap hari Jumat, ada pasar, mereka berkumpul di situ, maka Allah pun menawarkan, mau nggak kalian saya tambahkan kenikmatan? Maka kata penduduk surga, ya tambahan apa lagi? Ya Allah, ini sudah semua, sudah puncaknya, sudah sempurna kenikmatan. Ya, mau ditambah apa lagi? Ya, maka Allah pun menyingkap, penutup, dan para penghuni surga pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wahia akbarun ni'am, itulah nikmat yang paling besar, wa a'dzamul minan, dan anugerah yang paling besar Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, Allahumma amin. Fa kullu dzalika dakhilun fi qaulihi rahimahullahu taala wal akhirah. Maka semua hal tadi, itu semua adalah didoakan, masuk ke dalam doanya penulis kepada kita semua, yaitu an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melindungimu, menjadi walimu baik di dunia dan di akhirat. Ai an yatawallaka tabaraka wa ta'ala fil akhirah. Semoga Allah menjadi walimu, baik di dunia maupun di akhirat. Bi an yakuna waliyan laka. Allah menjadi wali, bilih yang menjagamu, bit taufik, dengan taufiknya, persetujuan Allah Subhanahu wa taala, wa tasdid, dengan apa? Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal aun, dan dengan pertolongannya, ila ghairi dzalika. Qala, kemudian penulis di sini melanjutkan doanya, yaitu wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kuntah. Semoga Allah menjadikanmu penuh dengan keberkahan dimanapun kamu berada. Ini juga doa yang didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk kita semua. Wa hadhihi da'watun min a'zami da'wat. Ini juga termasuk di antara doa-doa yang paling agung. Wa ajaliha, doa yang paling besar. Wa afhamuha, doa yang paling besar, wa akbaruha. Qad qala Allah Ta'ala fi dzikri nabiyhi Isa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku penuh dengan keberkahan di mana saja aku berada. Yaitu di dalam surat Maryam ayat ke-31. Wala yakunul insan mubarakan aina makana, dan tidaklah seorang manusia itu dia menjadi penuh dengan keberkahan di mana saja dia berada, illa idza kana fi majalisihi kulliha salihan muslihan. Tidak bisa orang itu penuh dengan keberkahan di mana saja dia berada, kecuali di mana saja dia bermajelis, di mana saja dia berada, dia dalam keadaan soleh,
dan muslih. Ya. Dia baik dan memperbaiki, gitu. Ya. Salih, ya, yaitu dirinya adalah baik, taat kepada Allah, dan muslih, ya. Dia memberikan manfaat juga kepada orang lain, ya. Petunjuk yang diamalkan pada dirinya salih, dan dia pun memberikan petunjuk kepada orang lain muslih. Salihan fi nafsihi, dia salih untuk dirinya sendiri. Laisa minhu syarrun wala adza, tidak ada keburukan, tidak ada gangguan yang datang dari dirinya. Wala ifsad, tidak merusak, ya. Wala nahwa dzalika, atau perbuatan-perbuatan keburukan lainnya. Wa an yakuna muslihan, dan dia pun adalah muslih, memperbaiki. Jadi bukan hanya baik pada dirinya sendiri, tapi dia juga ya, berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang-orang lain. Bihaitsu annahu fi kulli majlisin min majalisih yusma'u minhul khair, ya. Yang dimaksud dengan muslih adalah di mana saja dia berada, maka didengar darinya kebaikan, ya, didengar darinya kebaikan. Tusma' minhul kalimatut thayyibah, yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik. Wal mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Wat tanbihun nafi'u, ya, pengingat yang bermanfaat, dan yang semisalnya, ya. Jadi apa yang dia ucapkan kebaikan, ya. Orang yang berada di sekitarnya mendapatkan kebaikan, tidak terganggu, ya, bahkan mengambil manfaat, mendapatkan nasihat, itu. Walihada dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fi ba'di kutubih. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di beberapa kitab beliau, wa adzunnu annahu dzakara fi kitabih Risalatit Tabukiyah, ya. Dan kalau tidak salah kata pensyarah di sini, beliau menyebutkannya di dalam salah satu kitab yang berjudul Ar-Risalah At-Tabukiyah, ya. Yaitu Ibnul Qayyim berkata, la yakunul abdu mubarakan aina makana, tidak mungkin seorang hamba itu dia menjadi penuh dengan keberkahan di mana saja dia berada, illa idza kana fi kulli majlisin yajlisuhu yakunu fihi naf'un linnas, kecuali di mana saja dia berada, di mana saja dia duduk, di mana saja dia berhenti, di situ dia memberikan manfaat bagi orang lain. Itu, ya. Ini maknanya mubarakan aina makana, ya. Dan tadi Allah sebutkan tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan saya ini mubarak, penuh dengan keberkahan di mana saja aku berada, ya. Mananya di mana saja dia berada, dia memberikan manfaat bagi orang-orang. Wa bihadza yakunu mubarakan aina makana. Kalau dia begitu, maka dia pun menjadi penuh dengan keberkahan di mana saja dia berada. Ai fi ayyi makan halla, di mana saja, di tempat mana saja dia singgah, ya. Ai fi ayyi maudin nazal, di tempat mana saja dia berhenti. Fahuwa aina makana yuntafau bihi, di mana saja orang mengambil manfaat darinya. Mathaluhu kamathalil ghais, permisalan dia seperti permisalan air hujan. Aina mahalla nazala, ya, di mana dia turun maka memberikan manfaat, ya. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku ini penuh dengan keberkahan di mana saja aku berada. Wa hadza yatanawalu an yakuna al-'abdu mubarakan aidan fi nafsihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu dia penuh dengan keberkahan pertama pada dirinya sendiri, ya. Pada dirinya dia berkah, ya. Pada hartanya berkah, pada rezekinya berkah, pada semua aktivitasnya berkah, rumahnya juga berkah, segala keadaannya berkah, segala urusannya berkah, ya.
Dan ini yang kita cari Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang kita harapkan. Setiap detik kita berkah, ya. Karena banyak kita ini tidak berkah detik demi detiknya, ya. Langkah demi langkahnya tidak berkah, ucapan demi ucapannya tidak berkah, ya. Apa yang dilihat tidak berkah, apa yang didengar tidak berkah, ya. Maka kita minta sama Allah, dan ini didoakan oleh penulis, ya, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikanmu itu penuh dengan keberkahan di mana saja engkau berada, ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana ya penulis, ya, beliau benar-benar hatinya itu bersih, benar-benar menginginkan kebaikan untuk para pembacanya, ya. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba astaghfar, ya. Belum berhenti doa dari penulis, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Tadi mendoakan agar engkau menjadi, ya, dilindungi, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi walimu di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian mudah-mudahan Allah menjadikanmu penuh dengan keberkahan di mana saja kamu berada, ya. Tidak berhenti sampai di situ doa beliau juga mendoakan, ya. Dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang mimman idza utiya syakar, termasuk orang-orang yang kalau diberi sama Allah maka dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabar, kalau diuji sama Allah dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan kalau dia berdosa maka dia beristighfar, ya. Jadi di sini ada 3 keadaan. Da'a bihadil umuri salasatil azimah. Penulis mendoakan kita dengan 3 hal ini yang besar. Alladzi jama'at al-khaira kullahu, yang mana 3 hal ini mengumpulkan seluruh kebaikan bagi seseorang. Was-sa'adah bi rummatiha, mengumpulkan seluruh kebahagiaan dalam kehidupan manusia, ya. Walihada qala rahimahullah fi khatimati hadhihi da'wah mubayyinan makanataha wa idza sya'niha. Maka di sini penulis pun, ya, setelah mendoakan dengan 3 hal ini, maka di penghujung dari doa beliau jelaskan ini 3 hal ini nggak main-main, kata beliau, ya. 3 hal yang agung, 3 hal yang besar. Beliau mengatakan fa inna haula'i tsalas, ketiga keadaan tadi, 3 hal tadi yang saya doakan untuk kamu sekalian, unwanus sa'adah, disitulah letak kebahagiaan berada, itu, ya. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan di dunia, cari 3 hal ini, pasti ketemu yang namanya bahagia, ya. Fa idza wujidat hadhil umur salasah fil abdi, karena apabila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, ada dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, kalau diberi rezeki sama Allah dia bersyukur, ya. Bukan ngedumel, wah kurang itu kebanyakan manusia, ya. Merasa kurang terus, ya. Akhirnya dia nggak cukup, ya. Akhirnya kemudian apa? Dia untung-untungan pakai judol akhirnya, ya. Akhirnya apa? Hangus semua, habis malah, ya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu, nikmat Allah Subhanahu Allah berikan kepadanya, ya. Kalau diberi dia bersyukur, ya. Kalau diuji dia bersabar, ya. Kasih penyakit, ya, dikasih kemiskinan, dikasih kecelakaan, dikasih, ya, hal-hal yang tidak enak, maka dia pun bersabar, tidak marah-marah, ya, tidak ngedumel, ya.
Tapi apa? Dia bersabar. Ya. Wa idza adnaba astaghfar, dan kalau berbuat dosa dia nggak terus-terusan, segera beristighfar, minta ampun, bertaubat. Maka kalau, dan hidup kita tidak terlepas dari tiga ini, ya senang, susah, atau berbuat dosa, gitu. Ya. Maka kita berputar dalam tiga ini, dan kalau sikap kita betul, ketika dikasih nikmat bersyukur, ketika diuji bersabar, ya, dan ketika berdosa dia beristighfar, maka di situ kebahagiaan akan diraih, ya. Fa idza wujidat hadhil umur salasah fil 'abdi, kalau tiga hal ini terkumpul pada diri seorang hamba, fa inna sa'adata ijtama'at fih, maka begitu pula kebahagiaan akan terkumpul dalam dadanya. Ya, mungkin dia itu ya disiksa, ya seperti saudara-saudara di Gaza, tapi dia bahagia. Ya. Padahal rumahnya hancur, ya, bapak ibunya, suaminya, istrinya semua mungkin mati dibom, ya. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, ya. Berat, ya. Tapi apa? Justru kebahagiaan di situ dia rasakan, ya. Dia rasakan manisnya iman, ya. Maka kalau orang sudah benar-benar bisa mencapai level tersebut, luar biasa, ya. Maka ya, apabila tiga hal ini terkumpul dalam diri seorang hamba, fa inna sa'adata ijtama'at fih, kebahagiaan akan terkumpul di dalam dirinya, wa tahaqqaqat fih, akan ada di dalam dirinya, ya. Wa nalaha bi'a'la suwariha wa abha hulaliha, dia akan merasakan, ya, memperoleh kebahagiaan itu di puncak, ya. Bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya hawa nafsu, ya, sifatnya sementara, ya, tapi dia akan merasakan, ya, kebahagiaan di puncak, ya, kebahagiaan tertinggi. Itu ketika apa? Dia, ya, dia tahu bahwasanya Allah senantiasa menjaganya, ya. Allah senantiasa bersamanya, Allah senantiasa melindunginya, mengarahkannya, ya. Maka dia akan apa? Dia akan merasakan kebahagiaan itu. Kalau apa, sekali lagi, kalau dia bersyukur, ya, bersabar atau beristighfar, ya. Wa sa'adatu min a'dhamil matslabi atau min a'dhamil matsalib. Yang namanya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang paling dicari, ya. Orang-orang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara, ya. Dia punya uang yang banyak, misalnya orang terkaya di dunia, dia cari kebahagiaan dengan apa? Dia hambur-hamburkan uangnya, ya. Dia beli ini, beli itu, bangun ini, bangun ini, tapi ya belum bisa memuaskan, belum bisa memperoleh kebahagiaan yang hakiki, ya. Ada yang dengan melampiaskan hawa nafsunya, ya, dia minum minuman keras, ya, dia melakukan hobi-hobinya semua, ya, semua apa yang dia senangi. Senang apa, misalnya sepak bola, sampai nonton di stadionnya misalnya, yang dia ingin langsung ke sana, tetap kebahagiaan itu tidak akan dia raih, ya. Kebahagiaan dengan apa? Dia cari makanan-makanan yang paling sukai, ya. Semua hawa nafsunya dia salurkan pokoknya, bahkan dengan bermaksiat, ya. Tadi dengan apa? Judol misalnya, ya. Ada sekarang juga anak-anak main game online sampai taraf yang luar biasa, ya. Banyak sekarang, ya. Maka ini, ya, harus berhati-hati, ya. Semua orang mencari kebahagiaan. Di mana kebahagiaan itu? Allati yas'an nasu li tahqiqiha, yang mana seluruh manusia berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.
wa tuqadul mu'tamarat wa nadawat wal majalis, ya, banyak seminar-seminar, konferensi internasional, ya, untuk mewujudkan kebahagiaan, ya. Wa tuktabul muallafat li talabis sa'adah, begitu pula tulisan buku-buku ditulis, ya, untuk mewujudkan kebahagiaan. Walaisa ahadun minan nas illa wa huwa yuridu li nafsi sa'adah, tidak ada satu orang pun manusia melainkan dia pasti menginginkan bahagia, ya. Semua manusia di seluruh dunia pengen apa? Bahagia, ya, dengan berbagai macam cara. Hatta alladziina yubashshiruna al-fasad, ya, bahkan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa yata'atawna umurul inhiraf, bahkan perkara-perkara yang menyimpang, ya, yadhunnuna annaha tajlibu lahum sa'adah, mereka menyangka disitulah kebahagiaannya. Orang yang minum minuman keras, ya, ada yang narkoba, ada yang berzina, ada yang macam-macam, ya, mereka menyangka di situ kebahagiaannya. Wa anna sa'adata tatahaqqaqu lahum bitilkal masalik, mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu bisa terwujudkan ketika mereka menempuh jalan-jalan tersebut. Allati fil haqiqah mahalik, yang mana sebenarnya bukan jalan, tapi itu adalah kebinasaan, ya, bagi mereka. Wa madarun alaihim, berbahaya sebenarnya mereka itu mencari kebahagiaan tapi dengan cara yang salah, ya, maka justru membahayakan diri mereka fi dunyahum wa ukhrahum, baik di dunia mereka maupun akhirat. Fas'adatu la tunal illa bi tahqiqi hadil awsafus salas, padahal yang namanya kebahagiaan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan mewujudkan tiga hal tadi, ya, dengan kita selalu, ya, menempuh tiga hal ini: syukur, sabar, dan istighfar, ya, yang semuanya dikumpulkan oleh syekh, ya, oleh penulis dalam doa beliau, ya. La tunalu illa bihadil awsafis salasah, tidak mungkin diraih kebahagiaan kecuali dengan tiga sifat ini, ya, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Maka tiga hal ini apabila terkumpul dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan, ya. Makanya tadi didoakan oleh penulis, wa an yajalaka mimman idza utiya syakar, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kamu termasuk di antara orang-orang yang kalau diberi dia bersyukur. Wa idza batuliya sabar, kalau dia diuji dia bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan kalau dia berbuat dosa maka dia beristighfar, ya. Walau ta'amalta tajid anna ahwalal 'abda fi hadhil hayati dunya la takhruj an hadhil umurus salas. Kalau kita pikirkan kehidupan kita di dunia ini setiap harinya, ya, maka hidup seorang hamba itu tidak keluar dari tiga perkara ini, ya. Iman yakuna mubtalan bimusibah, bisa jadi dia sedang diuji dengan musibah, ya. Aw an yakuna mumtannun alaihi bi ni'matin min minnah, atau dia dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, ya. Aw an yakuna waqi'an fi dhanbin, atau dia sedang berdosa, ya. Maka kehidupan kita muter saja di tiga ini, ya, dapat rezeki, ya, kemudian atau dapat musibah, ya, kemarin enak, besoknya nggak enak, ya, besoknya lagi enak lagi, besoknya lagi nggak enak, ya, begitu saja, seminggu nggak enak, setelah itu enak, gitu, ya, nanti sakit, ya, besoknya sembuh, gitu, ya, begitulah manusia, ya. Kadang dia tidak berdosa, kadang dia juga berdosa, ya. Maka berputar di antara tiga ini, ya. La takhruj awalul abdi fi hayatihi an hadil umurus salas, tidaklah keluar kehidupan seseorang melainkan berputar pada tiga hal ini, ya. Diuji dengan musibah, diberi nikmat, ya. Wa mimma yadkhul fin ni'mah nikmatuddin, dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat hidayah kepada agama Islam ini. Fahiyya min a'dhamin ni'am, ini adalah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada seorang hamba.
bi an yuwafaq lis-shalah, yaitu Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita ini bisa sholat, bisa puasa Ramadan, ya, bisa menuntut ilmu, bisa berbakti kepada orang tua, bisa bersilaturahmi, ya. Ini nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Au an yakuna qad waqa'a fi dzanbin, ya, keadaan yang ketiga dia terjatuh ke dalam dosa, ya. Maka tiga hal ini, ya, maka kita harus bersikap yang benar. Jangan sampai ketika kita mendapat nikmat kita malah, ya, kufur. Ketika kita sedang diuji kita nggak sabar, ya. Dan ketika berdosa kita malah terus melakukannya, nggak mau bertobat. Wal wajibu 'alal 'abdi an yujahida nafsah mujahadatan tamah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah berjuang, berjihad melawan hawa nafsu kita, ya. Ala an yakuna 'indal bala' minas sabirin, yaitu kita berjuang agar ketika kita diuji kita termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika kita mendapatkan nikmat kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Dan ketika kita terjatuh pada dosa kita beristighfar, ya. Fa idza kana kadzalika jama' li nafsihil khaira kullah, maka apabila hal tersebut kita lakukan berarti kita telah mengumpulkan seluruh kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amrin mu'min, sungguh menakjubkan perkara kehidupan seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, semua urusan hidupnya itu baik. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa kesenangan dia pun bersyukur maka jadi kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa keburukan, kejelekan dia bersabar maka itu pun jadi kebaikan untuknya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, yang semua itu tidak bisa diraih kecuali hanya oleh seorang mukmin, ya. Maka inilah, ya, kehidupan kita itu, ya, seorang beriman itu sabar, syukur, itu, ya, maka semua urusan kita akan menjadi baik, ya. Hakadha qala alaihi salatu wassalam, demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau memulai hadis tersebut dengan ajaban, ya. Betapa menakjubkannya perkara hidup seorang mukmin, ya. Dan ditutup dengan apa? Wa dzalika la yakunu illa lil mu'min, itu enggak diperoleh kecuali hanya bagi orang beriman, ya. Jadi dikhususkan di awalnya orang mukmin, ditutup juga di akhirnya dengan hanya untuk orang mukmin, ya. Oleh karena itu seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ya. Fil masaibi yafusu bi thawabis sabirin, ketika dia ditimpa musibah dia mendapat pahala orang-orang yang bersabar, dan ketika dia mendapat nikmat dia mendapatkan pahalanya orang-orang yang bersyukur, gitu, ya. Fa huwa faizun fi kilal halaini, maka dia menjadi orang yang menang dalam dua keadaan tersebut. Ketika sedang susah dia sukses, ya. Ketika dia sedang senang pun dia sukses, gitu, ya. Jadi selalu apa? Selalu sukses. Ini orang yang beriman, ya. Wal amru salis, ya, susah senang, dan keadaan yang ketiga adalah ketika dia berdosa dia beristighfar, ya. Yaitu ketika dia berdosa segera beristighfar, segera bertaubat, ya. Kita lanjut sedikit setelah adzan, wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak sekalian. Wal amru salis, perkara yang ketiga tadi adalah wa idza aznaba istaghfar. Ya. Apabila dia berdosa, maka dia pun beristighfar. Ya, dua keadaan pertama, kalau dia senang dia bersyukur, dia susah dia bersabar. Nah, keadaan yang ketiga ini yaitu ketika dia berbuat dosa maka dia segera beristighfar. Dia yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sanggup untuk mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan tidak ada yang sanggup untuk mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ini tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunannya. Ya, sebesar apapun dosa itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Ya. Falam adabu jahannam wa lahum adabul harik. Sesungguhnya orang-orang yang mereka fatanul mu'minina, mereka menyiksa orang-orang beriman. Ya. Orang-orang yang membakar hidup-hidup orang beriman, bayangkan. Ya. Ini kisah tentang apa? Ashabul Ukhdud. Yang mereka menggali parit, ya. Kemudian orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit yang menyala api, dibakar hidup-hidup. Ya, kejam apa enggak? Kejam, ya. Ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ya, membakar orang-orang beriman hidup-hidup. Ya. Orang-orang yang menyiksa, ya. Tapi lihat bagaimana kelembutan Allah, tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Berarti apa? Kalau mereka mau bertobat diterima sama Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa sebesar apa? Ini dosa membakar hidup itu orang beriman. Kurang besar apa coba? Ya. Maka sebesar apapun dosa, ya, yakin dengan taubat Allah bisa menerimanya. Itu. Ya, maka ini harus kita yakini. Ya, harus kita yakini sebagai orang beriman, jangan pernah berputus asa. Baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Ya. Orang ada yang misalnya orang nggak suka dengan Islam, membenci Islam, selalu jelek-jelekin. Ya. Jangan sampai kita putus asa, wah orang ini pasti neraka, jangan. Ya. Ya tidak tahu, kita tidak suka dengan ucapan-ucapannya, ya kekufuran-kekufurannya, ya. Tapi kita tidak tahu mungkin di akhir hayatnya dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah kita putus asa, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain, ya. Maka hendaknya kita selalu mengajak kepada rahmat Allah, ayo bertobat. Ya, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dalam berdakwah, dalam mendakwahkan, dalam mengajak, dalam mendoakan. Ya, harus yakin bahwasannya Allah itu sanggup mengampuni segala dosa. Walihada la yaqnut min rahmatillah, sehingga orang beriman itu enggak ada putus asa dari rahmat, enggak ada. Ya. Wala yai'asu min rauhillah, tidak pernah putus asa dari rahmat kasih sayangnya. Mahma kana dzanbuhu, ya. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun keburukan yang dia lakukan. Fa innahu yubadiru bil aubati warju ilallah jalla wa ala, segera kembali kepada Allah, segera taubat minta ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dalam hadis bahwasanya dulu pernah ada seorang hamba yang berbuat dosa. Maka dia pun berdoa, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ya. Maka
Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada hamba tersebut, ya, adzaba 'abdi dzanban, hambaku ini dia telah berbuat dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba, tapi dia tahu, dia yakin dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, ya, wa ya'khudhu bidzanbi, tapi juga bisa menyiksa dirinya, ya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'ada fa'adnaba, hamba ini kembali mengulangi dosa lagi, berbuat dosa lagi. Kemudian dia pun berdoa, ya Allah, saya mengulangi dosa lagi, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ya. Maka Allah pun kembali berkata, hambaku ini sudah berbuat dosa, tapi dia tahu, dia yakin dia punya Allah yang bisa mengampuni seluruh dosanya dan bisa mengadab dosanya, saya ampuni dia. Terus begitu diulang lagi, ya, berulang minta ampun lagi, ya, sampai keempat kalinya, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berbuat dosa tapi dia tahu, dia yakin Allah bisa mengampuni dosanya dan bisa mengadabnya. Saya ampuni, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, silakan berbuat apa saja, saya telah mengampunimu, gitu. Ya. Ya, maksudnya kata pensyarah di sini, ai madum ta'ala hadil hal. Maksudnya kalau keadaanmu seperti ini, terus seperti ini, ya, maka Allah pasti akan mengampuni, begitu. Ya. Jadi apa? Di sini ada keadaan yang menjadi syarat, ya, yaitu ketika seseorang mulaziman lil istighfar, dia senantiasa minta ampun, segera minta bertobat kepada Allah. Ya. Mujahidan nafsaka ala an la taqafil maksiyah. Dia enggak pengen terjatuh kepada maksiat. Jadi bukan enggak apa-apa maksiat, nanti kan bisa minta ampun, bukan begitu. Ya. Enggak apa-apa maksiat kecil sedikit, ya. Dia enggak ingin berbuat maksiat, dia takut berbuat maksiat, tapi ya namanya manusia lemah, akhirnya apa? Terjatuh lagi. Ya. Tapi dia segera beristighfar, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang keadaannya seperti ini, ya, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia nggak pengen berbuat, dia berusaha menjauhi maksiat tersebut, tapi jatuh lagi dan segera dia minta ampun, dan terus begitu, maka selama dia seperti itu, ya, maka Allah pasti akan mengampuni dirinya, ya. Maka disinilah pentingnya kita banyak-banyak beristighfar ketika berdosa. Jangan pernah meremehkan dosa, ya. Cuman melihat foto wanita saja, gitu, ya, nggak pakai jilbab, kemudian kita remehkan, ya. Cuma, ya, suara musik gini saja misalnya, kemudian kita remehkan, ya. Cuma terus begitu kita anggap biasa, ya. Maka ini nggak masuk ke dalam hadis yang tadi. Ya, karena dia selalu berusaha menjaga dirinya, ya, dan tidak meremehkan dosa. Maka ini, ya, harus yang senantiasa kita lakukan, dan hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, ya, karena dosa kita banyak sekali, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat dosa adalah yang banyak-banyak bertaubat, ya. Maka tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para rasul, ya. Maka manusia seperti kita semua ini adalah banyak dosanya, ya. Makanya disebut khata dalam bentuk fa'al, artinya banyak berbuat dosa, ya. Maka hendaknya kita pun banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu 'alaina masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna.
Allahumma ja'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.